keluarnya, tapi diarahkan ke Rawapening. Jadi memang sudah luar biasa ahli di bidang strategi perang. Jadi ketika dikepung dari seluruh penjuru ini, kemudian jam 14.00 pada tanggal 12 Desember 45 diadakanlah serangan serentak atau serangan dadakan, sehingga sekutu terdadak, akhirnya banyak korban dan berhasil menembak jatuh pesawat Inggris di Rawapening, dan sekarang pesawatnya dipajang di Monumen Pertempuran Palagan Ambarawa. Nah, inilah gambaran yang merah itu pasukan sekutu, yang biru ini adalah pasukan TKR. Nah, kemudian dua senjata ini, water mantle buatan Inggris, hasil rampasan dan digunakan dalam pertempuran Palagan Ambarawa. Hebat, luar biasa. Pada saat itu pasukan TKR baru merampas, dapat sisa munisi, langsung bisa menggunakan. Saya yang jadi tentara sudah 32 tahun, kalau dikasih senjata baru, saya harus pelajari dulu untuk karakteristik nembaknya. Tidak mungkin saya bisa langsung nembak. Tapi orang dulu luar biasa. Karena apa? Karena perjuangannya dengan niat yang suci, akhirnya Allah itu selalu memberikan petunjuk dan bimbingan untuk menggunakan senjata pun langsung bisa digunakan. Dan buktinya bisa menembak jatuh pesawat Inggris. Nah, kemudian ini senjata Juki buatan Jepang dan peninggalan dan pernah digunakan dalam pertempuran Palagan Ambarawa. Mari kita lanjutkan di sini. Boleh kawan apa? Di sini lo nggak? Ayo, sabar sih Ron. Sejenak daku pun terpana melihat dia di depanku. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam. Di sini di dalam dadaku ada getar lugu tak ku sebut. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam. Ku akui tubuhku melulai, sempat ku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Sejenak daku pun terpana melihat dia di depanku. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam. Di sini di dalam dadaku ada getar lugu tak ku sebut. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam. Oh, ku akui tubuhku melulai, sempat ku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Ku akui tubuhku melulai, sempat ku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Ku akui tubuhku melulai, sempat ku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Jenderal Besar Sudirman mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya adik-adik sekalian yang di tengah-tengah kesibukan kalian belajar
masih menyempatkan diri berkunjung ke Museum Jenderal Besar Sudirman ini. Mudah-mudahan setelah kalian mendengarkan, melihat dengan sendirinya apa-apa yang sudah ditinggalkan oleh almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman, kalian bisa memetik hikmahnya, kemudian bisa kalian teladani nilai-nilai luhur yang ditinggalkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Heru Santoso, pangkat Mayor CAD, jabatan saya adalah Kepala Museum Jenderal Besar Sudirman. Status K3, keluarga anak 3. Asli saya dari Magelang. Mungkin ada yang tetangga saya hijrah ke Cikatomas dan menempuh pendidikan di sana. Nggak ada, berarti semua orang Jawa Barat. Tapi kita sama, yaitu orang Indonesia. Baiklah, akan saya sampaikan yang pertama maksud dan tujuan didirikan museum, kemudian yang kedua yang melatar belakangi kenapa gedung ini jadi Museum Jenderal Besar Sudirman, kemudian riwayat singkat dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Karena ini waktunya terbatas ya, sebelum jam 12, paling maksimal jam 11 lewat 40 menit harus selesai, karena yang muslim, yang laki-laki punya kewajiban untuk sholat Jumat. Baik, akan saya lanjutkan. Yang pertama, maksud dan tujuan didirikan museum adalah memberikan gambaran kepada pengunjung tentang nilai-nilai luhur yang ditinggalkan oleh almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kemudian tujuannya apa? Yaitu untuk mewariskan nilai-nilai 45 dan nilai-nilai TNI 45 kepada generasi penerus bangsa, termasuk adik-adik yang ada di depan saya ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Amin. Adik-adik tentunya pasti belajar sejarah. Ada yang bisa bantu saya? Yang dimaksud dengan nilai-nilai 45 itu ada 4. Kalau tidak ada yang tahu, saya masih 1. Yang pertama adalah rela berkorban. Ada yang mau melanjutkan? Yang kedua adalah memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang sangat tinggi atau memiliki rasa persaudaraan yang sangat kuat. Yang ketiga, memiliki jiwa persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme atau cinta tanah air. Itulah nilai-nilai 45 yang ditinggalkan oleh para pendiri bangsa ini, termasuk almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Karena museumnya ini adalah museum TNI, juga tentunya untuk mewariskan kepada generasi penerus TNI, yaitu TNI yang berjiwa sabta marga, sumpah prajurit, dan 8 wajib TNI. Itu maksud dan tujuan didirikan museum. Kemudian yang kedua, yang melatar belakangi kenapa gedung ini jadi Museum Jenderal Besar Sudirman. Gedung ini dibangun pada tahun 1890. Pada saat itu digunakan sebagai tempat tinggal pejabat keuangan Puro Pakualam 7 yang bernama Mr. Wicek, yaitu pada masa penjajahan Belanda. Setelah penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945, gedung ini dikuasai oleh tentara Jepang dan barang-barangnya disita. Setelah pemerintahan Republik Indonesia yang dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945, gedung ini pernah difungsikan sebagai markas Kompi Dukul dari Batalion Soeharto, yaitu mantan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat, tetap merdeka. Merdeka. Mana suaramu? Di tahun 2024. Ini adalah tahun-tahun di mana Indonesia sudah 78 tahun pemirsa kita merdeka. Waduh, maaf 79 tahun. Apakah kalian tetap semangat ya? Semangat nilai-nilai 45? Waduh. Kita harus tetap semangat nilai-nilai 45 pemirsa. Karena dengan semangat nilai-nilai 45 lah modal utama perjuangan mendirikan bangsa ini. Jadi modal utama perjuangan bangsa ini tidak dengan modal dari Bank Emok pemirsa, apalagi modal ngutang ke negara lain. Bukan modal secara material, tetapi modal semangat nilai-nilai 45. Dengan modal nilai-nilai 45 inilah para pahlawan kita bisa mendirikan bangsa ini, sehingga kita bisa menikmati alam kemerdekaan seperti film trailernya Naga Bonar Jadi Dua. Kalau kalian belum pernah lihat film ini ya, silakan aja lihat. Ini salah satu film legendaris ya tentang Jenderal Naga Bonar, dan beliau diperankan oleh Deddy Mizwar. Waduh, beliau sedang berbicara kepada Jenderal Besar Sudirman, berbicara kepada patung Jenderal Besar Sudirman yang ada di Jakarta. Di film tersebut Sang Naga Bonar bercerita bahwa kita bisa merdeka karena berkat perjuangan para pahlawan yang dulu mengorbankan jiwa raga untuk kemerdekaan bangsa ini. Para pahlawan tidak mengenal materi, tidak mengenal bisnis untung rugi, tidak mengenal tahta untuk wanita, tidak mengenal tahta untuk harta, tidak mengenal haus kekuasaan atau juga menjilat sana sini. Tetapi para pahlawan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau edisi-edisi sebelumnya Mamang pernah membahas tentang Sri Sultan Hamengkubuwono, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau adalah seorang sultan kaya raya yang jikalau sultan mau, Yogyakarta itu bisa merdeka pemirsa, berdiri sendiri, tidak bergabung dengan Indonesia. Tetapi Sri Sultan Hamengkubuwono menginginkan bergabung dengan Indonesia. Bahkan harta Keraton Kesultanan Yogyakarta itu disumbangkan untuk pembiayaan negara Republik Indonesia yang tidak punya kas apapun. Waduh, itu tandanya para pahlawan zaman dahulu mendirikan bangsa ini tidak asal-asalan. Bahkan beliau rela berkorban harta benda dan juga jiwa raga, bahkan nyawa pemirsa. Banyak pertempuran-pertempuran yang terjadi pada masa lalu untuk mempertahankan kemerdekaan bermodalkan nekat, bermodalkan jiwa raga ya, tidak mengenal untung rugi, tetapi maju ke medan perang untuk mempertahankan kemerdekaan pemirsa. Para pahlawan maju ke medan perang, maju mempertahankan kemerdekaan, maju membangun bangsa ini dengan nilai-nilai 45 pemirsa. Nilai-nilai 45 diantaranya adalah yang pertama, mempunyai rasa rela berkorban, kesetiakawanan sosial, persatuan dan kesatuan, serta yang terakhir mempunyai rasa nasionalisme dan patriotisme. 4 modal inilah maka bangsa ini bisa berdiri. Bayangkan kalau pahlawan dahulu hanya mementingkan untung rugi. Mungkin dengan iming-iming penjajah ya, iming-iming menjadi bupati, iming-iming jadi mendapatkan kursi caleg. Mungkin para pahlawan dulu akan tergiur untuk bergabung dengan Belanda pemirsa. Waduh. Tetapi para pahlawan dulu tidak tergiur dengan hal itu pemirsa. Harta no, tahta no, wanita no, tapi untuk kepentingan bangsa oke. Nah, nilai-nilai 45 inilah yang mesti diwariskan turun-temurun pemirsa. Ya, diwariskan kepada anak cucu kita. Ya, dikala senang maupun susah, dikala bahagia maupun
menderita, dikala damai maupun perang, dikala tentram maupun kacau balau di negeri ini. Dengan semangat nilai 45, insya Allah negara kita akan lebih maju dan bisa memajukan negeri ini. Mudah-mudahan para pemimpin kita ya, entah itu jadi calon wakil rakyat atau mungkin presiden, mempunyai rasa nilai 45. Karena dengan nilai 45 tidak memandang untung ruginya. Ya, kita bisa meneladani Jenderal Besar Sudirman yang rela berkorban memimpin tentara padahal beliau sakit ya, bergerilya untuk memimpin tentara berjuang menghadapi penjajah. Begitu juga dengan Sri Sultan Hamengkubuwono. Begitu juga dengan pahlawan lainnya. Ternyata kita bisa merdeka karena dengan modal nilai-nilai semangat 45, nilai-nilai juang 45, yaitu rela berkorban, kesedia kawanan sosial, kesedia kawanan persaudaraan, rasa patriotisme, nasionalisme, dan juga rasa persatuan dan kesatuan. Dan dengan modal ini juga nanti Indonesia akan lebih maju lagi pemirsa. Tidak ada istilah korupsi, kolusi, apalagi nepotisme. Tidak ada lagi hal-hal yang buruk ya. Semua bisa menjabat dan memimpin dengan nilai-nilai semangat 45, bukan nilai-nilai bisnis untung rugi. Tapi kalau pemimpin kita atau wakil rakyat kita menghitung untung rugi, kalau rugi pasti dia akan lari pemirsa dan meninggalkan kewajibannya. Waduh. Oke, backpacker mania, trip mania, Mamang lagi di Museum Jenderal Besar Sudirman ya, bersama Bapak Mayor CAJ Krop Ajudan Jenderal Heru Santoso, Kepala Museum Jenderal Besar Sudirman. Dan dengan pemaparan beliau kita bisa memahami bagaimana modal perjuangan pahlawan kita dalam mendirikan bangsa ini. Ternyata dengan nilai-nilai semangat 45, dan itu harus diwariskan secara turun-temurun kepada generasi muda selanjutnya. Jangan sampai pemimpin kita, generasi muda yang akan datang, yang kelak akan menjadi pemimpin, yang kelak menjadi presiden atau mungkin kelak jadi wakil rakyat, tidak menerapkan nilai-nilai semangat 45, tapi menerapkan nilai-nilai bisnis. Apa yang terjadi? Mungkin negara kita tidak akan umur panjang pemirsa. Jikalau ada negara lain mengiming-imingi, wah, kita bisa diintervensi pemirsa. Atau kita bisa dijajah kembali secara politik, ekonomi, sosial, budaya pemirsa. Atau mungkin kita bisa bubar. Waduh. Dan jikalau sudah bubar, para pahlawan, arwah pahlawan yang melihat cucu, maka akan merasa kecewa pemirsa. Mungkin akan bangkit lagi. Buat apa kita memperjuangkan kemerdekaan? Toh negara yang sudah merdeka dihancurkan oleh anak cucu kita yang tidak mempunyai rasa nilai semangat juang 45. Menuju